Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan seluruh keluarga di rumah dalam keadaan sehat juga. Amin. Nah, teman-teman, Bunda tidak lupa untuk memberikan semangat dan juga memberikan motivasi nih kepada teman-teman. Jangan pernah untuk bosan ya belajar di rumah. Dan juga mohon bersabar ya untuk teman-teman itu selalu di rumah. Bepergian dalam keadaan yang mendesak saja. Nah, usahakan kita bisa mengikuti peraturan pemerintah ya agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Baik teman-teman kelas 8, untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran IPS ya untuk bab kedua, di mana materi pada minggu ini adalah sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas 5 negara dulu ya teman-teman. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Singapura. Untuk itu, teman-teman semua Bunda harapkan semangatnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam sumber daya alam di negara yang pertama, yaitu negara Indonesia. Nah teman-teman, bisa kita lihat ya, untuk tumbuhan dan hewan ya di Indonesia itu terdapat sekitar 4.000 spesies tumbuhan bunga. Nah ada juga nih yang terkenal, yaitu Buna Rafflesia alnordi. Nah, kemudian juga ada 3.000 jenis pohon, diantaranya ada pohon jati, meranti, cendana, pinus, durian, dan juga lain-lain. Untuk fauna atau hewan ya, di Indonesia terdapat banyak binatang yang sama tentunya dengan negara lainnya. Karena masih merupakan satu zona atau zona transisi. Nah, karena kita masih sama-sama di kawasan Asia, di benua Asia. Nah, contoh hewan-hewannya itu adalah ada badak, orangutan, tapir, harimau, gajah, dan juga lain-lain. Nah, teman-teman coba lihat pada gambar. Nah, ini adalah salah satu hewan yang hanya terdapat di Indonesia nih, teman-teman. Apa namanya ya? Pasti teman-teman semuanya sudah tahu. Iya benar, ini adalah hewan komodo, teman-teman. Bahkan ya, Pulau Komodo ya sekarang itu menjadi salah satu ikon ya, salah satu dari keajaiban dunia. Wah, luar biasa sekali ya. Ini patut kita syukuri sebagai bangsa Indonesia dan harus kita banggai tentunya. Dan jangan lupa untuk kita lestarikan keberadaan komodo ini. Next ya teman-teman, kita lanjut ke sumber daya alam Indonesia. Nah, itu akan kita bahas satu persatu, dari mulai pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Untuk pertanian ya, di Indonesia itu terdapat tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, ada kacang tanah, ya, ada kedelai, ada tembakau, ada teh, ada karet, dan juga ada kelapa sawit, dan lain-lain tentunya. Kedua, ya, dalam bidang kehutanan. Nah, dalam bidang kehutanan tentunya teman-teman ketahui ya bahwa di Indonesia banyak sekali hutan-hutan ya yang mana menghasilkan kayu-kayu yang berkualitas seperti kayu jati, kayu kamper, meranti, damar, rotan, pinus, dan juga ada kayu putih. Kemudian yang ketiga yaitu perikanan.
Nah, perikanan di Indonesia itu terdiri dari perikanan laut dan juga perikanan darat. Untuk perikanan laut seperti misalnya ada bandeng, tuna, dan lain-lain. Kemudian dalam perikanan darat ada gurami, mas, nila, mujair, dan lain-lain. Lanjut ke sumber daya alam negara yang kedua, yaitu Malaysia. Nah, di Malaysia terdapat lebih dari 2.000 jenis pohon. Nah, di sana juga terdapat hutan kanopi yang sangat rimbun nih, teman-teman. Untuk faunanya, di Malaysia itu ada gajah, harimau, sapi liar, babi hutan, dan lain-lain. Yang pastinya hampir sama ya dengan Indonesia karena masih satu kawasan, yaitu benua Asia. Kemudian untuk pertanian ya, di Malaysia itu yang paling terkenal adalah karet dan juga kelapa sawit. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu pohon kelapa sawit, teman-teman bisa melihat nih di gambar. Ini adalah pohon kelapa sawit. Kemudian pertanian yang selanjutnya ada kakao, ada lada, kopi, teh, dan lain-lain. Kemudian untuk kehutanan ya, di Malaysia itu banyak menghasilkan kayu hutannya. Ada kayu damar, meranti, dawan, dan lain-lain. Untuk sumber daya alam Malaysia selanjutnya yaitu dalam bidang perikanan ya, sama tentunya dengan di Indonesia. Ada perikanan laut dan juga ada perikanan darat. Untuk jenis ikannya itu sama ya. Oke, lanjut ke pertambangan. Nah, yang paling terkenal nih pertambangan di Malaysia itu ada timah dan minyak bumi, teman-teman. Kemudian ada juga pertambangan lainnya seperti tembaga dan bauksit. Nah, untuk pariwisata ya. Nah, di Malaysia ini banyak loh teman-teman tempat-tempat wisata yang luar biasa. Nah, untuk namanya itu diantaranya adalah Bukit Bendera, air terjun Lata Kinjang, ada pantai Cahaya Bulan, dan lain-lain. Kita lanjut ke negara Thailand, teman-teman. Nah, sumber daya alam negara Thailand untuk tumbuhan ya dan hewan. Nah, di Thailand ini banyak sekali ya, teman-teman, hutan ya, juga semak-semak dan juga ada padang rumput. Untuk faunanya masih sama seperti di kawasan Asia lainnya, yaitu kerbau, kuda, gajah, dan lain-lain. Untuk pertaniannya, nah, ini yang paling luar biasa ya, adalah tanaman padi. Kemudian juga ada singkong, jagung, dan juga tebu. Untuk pertambangan ya, di Thailand itu ada pertambangan timah, batu bara, seng, dan juga gypsum. Next ya teman-teman, kita lanjut ke negara yang selanjutnya, yaitu Filipina. Nah, untuk negara Filipina ya, itu untuk faunanya terdapat fauna atau hewan kerbau, kambing, kuda, sapi, dan lain-lain. Kemudian ada satu jenis hewan ya teman-teman yang menjadi hewan khas di Filipina. Namanya adalah tamarau. Nah, untuk pertanian, nah di Filipina ini yang sangat terkenal itu adalah tanaman abaca. Tanaman abaca itu teman-teman bisa lihat gambar di samping. Nah, benar sekali pemikiran teman-teman. Seperti yang sudah kita lihat di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini namanya bukan abaca, tetapi pohon pisang, teman-teman. Hanya beda nama saja, tapi jenisnya sama. Nah, di Filipina pohon ini menjadi pohon yang luar biasa ya, sangat diminati dan sangat dibudidayakan oleh bangsa negara Filipina. Lanjut, ada juga pertanian padi dan kelapa. Untuk pertambangannya ada emas, biji besi, timbal, seng, dan lain-lain. Oke, next kita lanjut ke negara Singapura. Sumber daya alam Singapura. Nah, untuk faunanya di Singapura itu terdapat terenggiling ya, kera ekor panjang, dan juga kukang. Untuk pertambangan ada timah dan biji besi. Untuk pariwisatanya ada Hotel Mariana Bay,
festival kuliner, dan juga ada resort kasino. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan teman-teman bisa memahami. Untuk lebih memperdalam penjelasan mengenai sumber daya alam negara-negara ASEAN, teman-teman juga bisa membaca buku paketnya teman-teman ya di rumah. Oke, terima kasih banyak. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.